Selamat siang Bu Isti. Selamat siang Bu Esti. Ya, sesuai janji kita kemarin, kita akan berbincang-bincang sebentar ya. Iya. Kalau gitu ayo duduk sini dulu yuk. Ya, monggo Bu. Ya. Jadi sesuai kesepakatan kemarin ya Bu Esti, bahwasanya Bu Esti akan berbicara atau berdiskusi dengan saya terkait dengan keterampilan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Ya, Bu. Nanti Bu Esti akan berbicara dengan coach Bu Esti, yaitu Bu Sriatun ya, dengan saya yang akan menjadi observernya, begitu ya Bu Esti. Baik, kalau begitu nanti kita akan memakai rubrik penilaian coaching ya Bu Esti ya. Nanti kita akan memakai 4 kriteria ya Bu Esti. Yang pertama yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bu Esti kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, supaya coach saya itu bisa menemukan ide-ide yang timbul dalam dirinya si coach tadi. Oke. Jadi ketiga kompetensi tersebut secara spesifik mana yang akan Ibu kembangkan untuk diobservasi? Jadi dari ketiga kemampuan coach tadi yang spesifik ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, Bu. Ya, indikator dari kompetensi kehadiran penuh itu seperti apa saja Bu Esti? Iya, yang pertama ada fokus untuk memecahkan masalah pada coach saya tadi. Yang kedua yaitu saya akan menatap coach saya. Yang ketiga yaitu saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain coaching dengan coach saya. Dan yang terakhir yaitu saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach saya, Bu. Oke. Baik Bu Esti, semuanya sudah saya catat nggih. Berarti untuk mengetahui bagaimana Bu Esti mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan Bu Esti akan melaksanakan percakapan coachingnya? Oke. Jadi kebetulan hari ini saya janjian dengan coach saya, Bu, untuk melakukan kegiatan coaching. Jadi nanti panjenengan bisa mengobservasi kegiatan saya yang bisa jenengan saksikan untuk mengobservasi kemampuan yang ingin saya kembangkan tadi. Sudah berkembang apa belum, seperti itu. Ya. Siap Bu Esti. Jadi setelah saya mengamati percakapan Bu Esti, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Bu Esti harapkan. Barangkali begini nggih Bu Esti nggih. Nanti untuk coachingnya kita laksanakan di ruang kelas saja ya. Biar tidak ada banyak yang melihat nggih. Nanti ngobrolnya supaya bisa lebih santai. Bagaimana Bu Esti? Siap, Bu. Oke, kalau begitu kita ke sana ya. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro dengan fasilitas dari Ibu Siti Hoirumah dan pengajar praktik saya Bapak Imron Rosidi. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Parwiti sebagai observer atau pengamat dan Ibu Tri Esti Rawadhani sebagai coach serta ada Ibu Sriatun sebagai kunci. Demikian perkenalan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
persilakan kepada Bu Esti dan Bu Siatun untuk melaksanakan praktik coachingnya. Monggo. Bu Siatun. Assalamualaikum Bu Fiatun. Waalaikumsalam, Mbak Esti. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, baik, sehat. Ada apa nih kok tumben ngajak janjian? Apa ada masalah? Iya nih Bu, saya pengen ngobrol, saya pengen mengeluarkan ini merupakan isi hati saya kepada Bu Esti. Sebenarnya saya ingin di coaching oleh Bu Esti. Kenapa nih Bu? Kelihatannya kok ada masalah, itu masalahnya itu apa nih? Sebenarnya permasalahannya tidak berat juga ya, tidak terlalu berat untuk saya. Tetapi saya memang bingung Bu Esti. Saya itu belum mencari ide untuk membuat kegiatan rekreasi sekolah saya itu supaya maksimal itu. Saya masih bingung Bu Esti. Kemudian beberapa salah yang tidak saya mempermudah untuk supaya maksimal dari situ Bu Esti. Baik Bu, untuk pembicaraan kita hari ini, apa yang ingin Ibu katakan? Saya ingin kegiatan sekolah saya tentang relasi sekolah itu bisa semakin berkembang dengan maksimal. Di anak-anak dari senang benar untuk membaca. Itu Bu. Oh gitu. Kalau begitu, jadi Bu Siatun itu ingin kegiatan literasinya itu semakin meningkat dan anak-anak menjadi lebih membaca lagi gitu ya. Menurut Ibu bagaimana definisi dari senang itu sendiri Bu? Iya Bu. Jadi begini Bu. Senang yang saya maksudkan adalah ketika antusias untuk membaca buku itu di saat kosong atau saat seperti itu akan semakin meningkat. Jadi selama ini anak-anak itu kurang antusias dalam kegiatan literasi itu ya? Iya, betul pasti. Lalu apa yang menyebabkan murid Ibu itu kurang antusias dalam membaca? Sepertinya itu karena kurang masalah membaca. Ya, termasuk sebenarnya adalah sekolah saya belum adanya jumlah perpustakaan, belum punya ini, dan juga buku-buku yang dimiliki terbatas. Terutama buku-buku yang menarik untuk siswa untuk baca. Misalnya buku-buku tentang dongeng, buku-buku tentang apa itu cerpen, tentang dan sebagainya itu terbatas. Jadi mungkin kita bisa dengan buku itu saja yang dari sekolah. Oh gitu Ibu. Terus apa Ibu pernah mengajak anak-anak Ibu, mengajak murid-murid Ibu itu untuk membaca selain buku yang ada di sekolah? Iya Bu, saya pernah mengajak membaca buku cerita organisasi Indonesia. Buku cerita yang saya belum cerita di anak sendiri. Lalu hanya cerita sendiri. Setelah saya bilang bukan. Apa mereka antusias untuk membacanya Bu? Benar Bu, mereka senang sekali mendapat berita baru. Akhirnya saya berusaha untuk membawakan berita lagi. Nah jika sekarang Ibu itu melihat murid Ibu semangat ketika Ibu bercerita, rencana apa yang akan Ibu lakukan agar murid Ibu itu lebih senang dan lebih berantusias lagi? Iya Bu, saya akan berusaha menambah belajar buku cerita. Jadi setelah saya sepertinya memang membutuhkan buku cerita seperti itu. Bagaimana caranya Bu supaya koleksi buku-buku Ibu itu bertambah? Mungkin dengan cara saya baik buku tentang pembacaan kemudian dari siswa sendiri, dari alumni
sekolah saya yang sudah selesai, atau bisa saling tukar dengan teman-temannya. Ada lagi apa tidak Bu agar siswa itu lebih bersemangat dan lebih berantusias dalam kegiatan literasi tadi? Dia berpikir dengan kita itu membuat tempat kita yang lebih nyaman. Misalnya sekolah saya kan punya perpustakaan. Nah, mungkin saya bisa membuat kegiatan pojok di kelas saya sendiri. Saya buat pojok baca itu yang kira-kira menarik, anak-anak bisa di situ dengan tenang, dengan nyaman dan santai. Berarti itu caranya panjenengan untuk membuat tempat yang lebih nyaman dalam membaca ini. Iya. Sekarang sejauh ini pencerahan apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Ya, pasti. Setelah selama berhadapan dengan pasti itu menemukan ide atau rencana yang bisa membuat saya lebih giat, lebih gemar membaca dan menambah jumlah buku di perpustakaan saya. Dan saya akan menyediakan ruang membaca yang lebih tenang, nyaman, dan santai untuk mereka. Baik Bu, sekarang apa yang akan Ibu lakukan? Ya, saya akan melakukan koordinasi dan berpesan kepada beliau, tetap mengajukan kepada beliau kelas-kelas saya untuk rencana saya ini. Kemudian saya akan mencari donatur buku, mungkin dari alumni-alumni atau bisa juga mengajukan proposal. Dan juga saya akan mengumumkan pada siswa saya untuk membawa satu buku bacaan minimal setiap anak yang dia miliki di rumah. Kapan itu akan Ibu lakukan? Saya akan mulai kegiatan ini setelah dengan koordinasi dengan kelas-kelas saya. Apa ada rekan panjenengan yang bisa membantu? Saya rasa ada. Saya meminta bantuan yang saya teman sejawat yang punya ide atau pemikiran yang sepaham dengan saya. Bagus sekali ya, ada ide yang bagus. Kemudian berapa lama Ibu membutuhkan waktu untuk melakukan kegiatan tersebut? Saya merencanakan kira-kira sekitar 1 bulan. Ya, kita tahu dalam 1 bulan ini ada progres bagaimana? Saya akan melakukan pertemuan dalam akhir bulan ini. Saya akan mendatangkan kepala sekolah, teman sejawat, sehingga mereka tahu dan tentang apa yang kita rencanakan. Yang intinya kita membahas tentang progres yang akan kita laksanakan. Kira-kira seperti itu. Berarti kita akan berjumpa lagi 1 bulan lagi ya, Bu? Iya, betul. Melakukan refleksi dari kegiatan tidak lanjut dari kegiatan yang kita lakukan ini. Iya, betul sekali Bu Esti. Terima kasih Bu Esti atas waktunya dan pikirannya. Semoga dalam pertemuan ini saya bisa mengambil hal yang tepat ke depannya. Sehingga menurut saya mempunyai semangat, mempunyai keinginan yang kuat untuk membaca. Sama-sama Bu, semoga bermanfaat yang kita bicarakan pada hari ini untuk kedepannya. Iya Bu, terima kasih banyak sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Bu, kita berjumpa 1 bulan lagi. Oke Bu Esti. Nah, Bu Esti tadi kan sudah melaksanakan coachingnya dengan Bu Siaton ya? Iya Bu. Bagaimana hasilnya? Bu, alhamdulillah hasilnya baik Bu. Coach saya tadi sudah bisa menemukan solusi. Alhamdulillah, kalau begitu langsung saja ya kita bahas, kita analisis dari apa yang sudah dilaksanakan Bu Esti tadi terkait dengan ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan Bu Esti di awal tadi, gitu ya. Jadi apa yang sudah Bu Esti lakukan untuk ketercapaian dari indikator yang sudah disebutkan
dengan Bu Esti tadi. Ya baik Bu, jadi tadi kan saya ingin mengembangkan kompetensi saya itu adalah kesadaran penuh. Nah tadi saya itu sudah fokus dan memecahkan masalah dari coach saya. Saya juga sudah mendengarkan dengan sepenuh hati apa saja yang dibicarakan oleh coach saya. Saya menatap coach saya tidak melakukan aktivitas lain, saya hanya fokus kepada coach saya. Baik Bu Esti, memang tadi sudah saya lihat bahwasannya Bu Esti juga sudah hadir secara penuh dengan coaching Bu Esti tadi dan juga sudah mendengarkan secara aktif coaching Bu Esti tadi, dan sekaligus Bu Esti tadi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching Bu Esti tadi. Bu Esti tadi juga sudah melaksanakan coachingnya dengan baik. Terima kasih Bu sudah melaksanakan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi. Ya, sama-sama Bu Esti. Nah, begini Bu Esti, setelah ini tadi kira-kira rencana Bu Esti yang mana yang akan dikembangkan dalam kompetensi tersebut? Jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan lagi itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya nanti terdorong menemukan pemecahan masalahnya sendiri dengan baik. Selanjutnya, apa ini langkah-langkah Bu Esti yang akan dilakukan Bu Esti untuk mengembangkan kompetensi coaching, khususnya pada memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini Bu Esti? Baik Bu, jadi saya untuk mengembangkan ini nanti saya akan merefleksi diri saya dulu, kekurangan apa yang ada dalam diri saya, kemudian saya akan memperbaiki kekurangan tersebut, kemudian saya juga akan mencari referensi dari sumber-sumber yang lainnya supaya saya itu bisa memperbaiki kekurangan saya tadi. Oke, jadi Bu Esti ini akan mencari referensi dulu ya. Ya, begitu Bu Esti. Nah, ini kapan akan dilaksanakan Bu Esti untuk mencari referensi ini Bu Esti? Nah, untuk mencari referensi ini akan segera saya laksanakan Bu. Oh begitu ya, jadi Bu Esti akan segera melaksanakan untuk mencari referensi tersebut. Ya begitu ya Bu Esti ya. Ya Bu. Jadi kapan nih Bu Esti rencananya untuk melaksanakan praktek coaching lagi? Insya Allah teman saya meminta saya untuk melaksanakan coaching lagi 1 atau 2 minggu lagi. Oke, jadi Bu Esti ini akan melaksanakan coaching lagi, yang intinya bila ada teman yang minta di coaching lagi, kan gitu ya Bu Esti ya. Jadi untuk mengetahui progres-progresnya nanti, kapan ya Bu Esti kita akan ketemu lagi? Mungkin 1 sampai 2 minggu lagi Bu. Oke, 1 sampai 2 minggu lagi ya. Oke, siap Bu Esti. Insya Allah saya akan meluangkan waktu juga untuk Bu Esti ya, untuk mengetahui progres-progres apa yang dilakukan oleh Bu Esti. Bu, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Iya, sama-sama Bu Esti. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Bu, terima kasih sekali lagi. Saya itu berterima kasih untuk waktunya, untuk juga Pusriatun dan juga mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Bu Esti. Terima kasih Bu Pusriatun. Sekian kegiatan coaching hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Guru Penggerak Indonesia Maju. Salam dan bahagia.